Shalom, damai di hati, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di hari ini dalam program Renungan Harian Keluarga di hari Jumat 16 Juni 2023. Mengawali semuanya, mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa di sorga, kami sangat bersyukur untuk apa yang Engkau boleh berikan bagi kami di hari ini. Kami boleh lagi diperjumpakan Tuhan lewat program Renungan Harian Keluarga. Kami hendak mendasari hidup ini di hari ini lagi dengan kebenaran firman-Mu. Maka terangi hati dan pikiran kami Bapa, hanya dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh memahami firman Tuhan dan melakukannya di tengah hidup kami. Ampun juga kami ya Tuhan dari salah dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan di saat ini lewat Injil Lukas pasalnya yang kelima, ayat 9 hingga ayat 10a. Firman Tuhan dituliskan demikian. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, ada anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Itulah firman Tuhan yang kita baca di saat ini. Mari kita merenungkannya dengan tema judul Penjala Manusia. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap peristiwa yang dialami pasti menimbulkan kesan tertentu yang dapat mendorong seseorang melakukan sesuatu tindakan dan mengakui kuasa Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupannya. Nah, misalnya ketika sembuh dari sakit, padahal sudah divonis tidak akan sembuh oleh tenaga medis atau sebaliknya. Nah, firman Tuhan hari ini menyatakan kepada kita bahwa Simon Petrus dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub dengan mujizat yang dibuat oleh Yesus Kristus. Mereka semua heran dengan mujizat itu sebab bertolak belakang dengan pengalaman sebagaimana pekerjaan mereka sebagai nelayan. Mereka ahli menangkap ikan, tetapi tidak di siang hari. Mereka sudah bertahun-tahun mencari ikan di Danau Genesaret, namun belum pernah menangkap ikan sebanyak itu. Mereka mendapat keuntungan besar melalui penangkapan ikan tersebut. Tangkapan ikan itu sangat berharga sehingga mereka bersukacita dan iman mereka bertumbuh. Mereka mengerti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan sudah memberkati dengan keajaiban ikan yang banyak. Namun dengan peristiwa ini ada maksud Yesus Kristus bagi Petrus dan teman-temannya. Yesus Kristus mengungkapkan peristiwa ini sebagai kesempatan untuk menjadikan mereka bukan hanya penjala ikan, tetapi juga penjala manusia untuk mengabarkan Injil Kerajaan Allah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kata Yesus Kristus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Mengapa Yesus Kristus mengatakan jangan takut? Karena Yesus Kristus tahu pasti ada penolakan dari mereka. Sebab apa kelebihan mereka sebagai nelayan? Mereka adalah orang-orang yang terabaikan dan sering dianggap rendah. Jika Yesus Kristus memanggil, pasti Ia juga akan melengkapi dan memampukan mereka. Tujuan pemanggilan mereka adalah menjadikan murid-muridnya yang akan memberitakan Injil supaya semua orang menjadi percaya, menerima dan mengikut Yesus Kristus sebagai Tuhan
dan Juru Selamat. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita adalah orang-orang yang telah dipanggil, dikuduskan, dan dianugerahkan keselamatan atau kehidupan kekal. Kita telah menyaksikan dan menikmati karya Yesus Kristus yang dahsyat dalam kehidupan. Karena itu, sebagai orang percaya, kita harus menyaksikan Injil, kabar baik, kabar keselamatan kepada semua orang yang belum percaya kepadanya. Melalui cara kita berkata-kata dan tindakan-tindakan nyata, sehingga kehidupan kita menjadi alatnya sebagai penjala manusia. Inilah tugas gereja. Coba kita bandingkan dalam Matius 28 ayat 9 tentang tugas untuk memberitakan Injil. Bukan hanya mereka yang disebut pelayan khusus yang akan menjadi penjala manusia, tetapi seluruh warga gereja, saya dan saudara. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih kami mengucap syukur atas firman-Mu di hari ini. Firman yang mengingatkan kami untuk dapat dan mampu melakukan tugas dan tanggung jawab iman kami sebagai orang percaya, memberitakan kabar sukacita, Injil tentang Yesus Kristus kepada semua orang, baik lewat kata maupun tindakan kami. Dan karena itu tuntun dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya kami memahami kebenaran firman Tuhan dan dapat menerapkan itu dalam hidup kami, dan juga dapat menjadi pemberita Injil, penjala manusia. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kami memohon kepadamu, Engkau kiranya menuntun, memberkati kehidupan pribadi, keluarga, bahkan persekutuan jemaat dan masyarakat. Dan kami percaya setiap tugas dan tanggung jawab kami akan kami kerjakan dengan baik oleh karena penyertaan Tuhan lewat Roh Kudus yang memampukan kami. Oleh karena itu, setiap apa yang kami kerjakan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya itu pun dikerjakan dengan segenap hati untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa kami di sorga, berkati Jemaat Maranatha Selatan dari kolom 1 hingga 27, bahkan semua yang setia mengikuti renungan harian keluarga ini, dimanapun berada, diberkati oleh Tuhan. Kamu berkati tim multimedia yang boleh bekerja melayani Tuhan. Bahkan Engkau berkati perangkat pelayanan yang ada, diaken, penatua, pendeta, vikaris pendeta, kostol pegawai, diberkati Tuhan. Pemerintah kami pun kiranya juga turut diberkati oleh Engkau. Kami siap melaksanakan tugas tanggung jawab hari ini hanya dalam tuntunan penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian program Renungan Harian Keluarga di hari ini. Semoga ini memberkati saudara-saudara. Jangan lupa untuk terus mengikuti Renungan Harian Keluarga setiap harinya dari channel YouTube Gemim Maranatha Paslatan. Tuhan memberkati. Shalom.